Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novi Hamdani, NIM saya 2017 10 20 26. Di sini saya dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang materi pertemuan keempat dari Makul Ulumul Hadis, yaitu tentang dalil atau argumentasi nakli dan akli kehujahan sunnah Nabi. Yang kedua yaitu fungsi-fungsi terhadap Al-Quran, dan yang ketiga yaitu ingkarus sunnah, baik pengertian, tipologi, dan dalil atau argumentasi nakli atau akli ingkarus sunnah tersebut. Materi yang pertama yaitu dalil atau argumentasi kehujahan sunnah Nabi, yaitu yang pertama, kedudukan as-sunnah sebagai hujjah dalam syariat-syariat Islam. Sunnah Nabawiyah adalah sumber yang kedua dari sumber-sumber hukum agama, dan kedudukannya berada setelah Al-Quran dan wajib diikuti sebagaimana wajibnya mengikuti Al-Quran. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa as-sunnah adalah hujjah antara lain yaitu yang pertama, Al-Quran. Allah telah memerintahkan untuk mengikuti Rasulnya dan menaatinya. Ia berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Yang kedua yaitu perbuatan sahabat. Mereka selalu menaati semua perintah dan menjauhi larangannya, dan mereka juga tidak membeda-bedakan antara hukum yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Yang ketiga yaitu adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mujmal atau global yang membutuhkan penjelasan dari Rasulullah SAW. Adapun yang kedua dari kehujahan Nabi yaitu kedudukan as-sunnah dalam dalil-dalil syariat. Kedudukan as-sunnah dalam dalil-dalil syariat berada di bawah kedudukan Al-Quran. Dalil yang menunjukkan itu sebagai berikut. Ada 3 juga ya. Yang pertama yaitu bahwasanya Al-Quran adalah qat'i karena mutawatir, sedangkan as-sunnah adalah sunni karena terdapat banyak yang ahad. Maka lebih mengutamakan Al-Quran daripada as-sunnah. Yang kedua yaitu bahwasanya as-sunnah adalah sebagai penjelas terhadap Al-Quran atau sebagai penambah baginya. Dan yang ketiga yaitu adanya akhbar atau atsor dan atsor yang menunjukkan hal seperti hadis mu'adz. Materi yang kedua yaitu tentang fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis merupakan hak yang penting dalam Islam, yaitu menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum atau global, yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Disinilah hadis menempati fungsinya sebagai fungsi kedua setelah Al-Quran, atau penjelas sebagai mubayyin isi dari Al-Quran tersebut. Dalam hubungan dengan Al-Quran, hadis berfungsi sebagai penafsir, pensyarah, dan penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Apabila disimpulkan, hadis dibedakan menjadi 3. Fungsi hadis itu dibedakan menjadi 3 juga ya teman-teman. Yang pertama itu ada bayan at-tafsil, yaitu menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, global, mujmal, dan mushtarak, atau memberikan perincian atau tafsil dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan taqyid ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan tafsir ayat-ayat yang masih umum. Bayan at-tafsil ini yaitu misalnya kita itu diperintahkan untuk melakukan ibadah sholat, namun di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan bagaimana atau tata cara bagaimana sholat, seperti gerakan-gerakannya, terus syarat-syaratnya, hanya diperintahkan untuk sholat. Sedangkan yang fungsi yang kedua yaitu bayan at-taqrir, yaitu hadis yang berfungsi untuk memperkokoh atau memperkuat pernyataan Al-Quran. Dalam hadis hanya berfungsi untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Contohnya yaitu
hadis Nabi Muhammad SAW yang memperkuat firman Allah, yaitu tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 100, yang berarti, karena itu barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa. Nah, di dalam ayat tersebut Nabi Muhammad SAW menambahkan atau memperjelas ayat tersebut dengan kita diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan apabila kita sudah memasuki bulan tersebut. Dan fungsi hadis yang ketiga yaitu bayan an-nas. Secara bahasa, an-nas bisa berarti membatalkan, menghilangkan, memindahkan, atau merubah. Sedangkan menurut ulama, bayan an-nas yaitu adanya dalil syarah yang datang kemudian. Menurut ulama yang setuju adanya fungsi bayan ini, dapat dipahami bahwa hadis sebagai ketentuan yang datang berikutnya dapat menghapuskan ketentuan-ketentuan dalam isi Al-Quran yang datang kemudian. Di antara ulama yang memperbolehkan adanya nas hadis terhadap Al-Quran juga berbeda pendapat dalam macam hadis yang dapat dipakai untuk menas Al-Quran. Dalam hal ini, mereka terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang memperbolehkan menas Al-Quran dengan segala hadis, meskipun hadis ahad. Dan yang kedua, itu kelompok yang memperbolehkan menas dengan ayat-ayat hadis tersebut, namun hadis tersebut harus mutawatir. Dan yang ketiga, kelompok ulama yang memperbolehkan menas dengan hadis mansyur tanpa harus dengan mutawatir. Nah, di sini saya akan memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang ingkarus sunnah. Yang pertama itu kita akan mempelajari pengertiannya dulu. Apa itu ingkarus sunnah? Ingkarus sunnah adalah sebuah sikap penolakan terhadap sunnah Rasulullah SAW, baik sebagian maupun keseluruhan. Mereka membuat metodologi tertentu dalam menyikapi sunnah. Hal ini mengakibatkan tertolaknya sunnah, baik sebagian maupun keseluruhannya. Ingkarus sunnah dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, kelompok yang menolak hadis-hadis Rasulullah SAW secara keseluruhan, dan yang kedua, kelompok yang menolak hadis-hadis yang tak disebutkan dalam Al-Quran secara tersurat ataupun tersirat, dan yang ketiga yaitu kelompok yang hanya menerima hadis-hadis mutawatir dan menolak hadis-hadis ahad walaupun sahih. Masih dalam materi ingkarus sunnah, tadi sudah mempelajari pengertiannya. Sekarang kita akan memasuki tentang tipologi dalam ingkar sunnah tersebut. Menurut Imam Syafi'i, golongan ingkar as-sunnah itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan yang menolak as-sunnah secara keseluruhan, dan yang kedua yaitu golongan yang menolak as-sunnah kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran, dan yang ketiga yaitu golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Di sini golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Qadariyah, dan yang kedua yaitu Rafidah, dan yang ketiga yaitu sebagian kelompok aliran Dzahiriyah. Setelah kita tadi mempelajari pengertian dan tipologi dari ingkarus sunnah, mari kita pelajari tentang dalil atau argumentasi ingkarus sunnah tersebut. Yang pertama yaitu agama bersifat konkret dan pasti. Mereka berpendapat bahwa agama haruslah dilandaskan pada sesuatu yang pasti, yaitu Al-Quran. Apabila agama berlandaskan pada sunnah yang tidak pasti, maka agama tersebut tidak pasti, yaitu tidak resmi yang seperti dituturkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Apabila agama Islam bersumber dari hadis, ia tidak akan memiliki kepastian sebab keberadaan hadis tersebut, khususnya hadis ahad yang bersifat ketidakpastian atau dhonni, dengan dugaan yang kuat, tidak sampai pada peringkat pasti. Oleh karena itu, apabila agama Islam berlandaskan hadis di samping Al-Quran, maka Islam akan bersifat ketidakpastian.
Yang kedua yaitu Al-Quran sudah lengkap. Dalam syariat Islam tidak ada dalil lain kecuali Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 38, jika tidak terdapat Al-Quran masih memerlukan. Jika kita berpendapat bahwa Al-Quran itu masih kurang jelas atau masih memerlukan penjelas, berarti kita secara tegas mendustakan Al-Quran dan kedudukan Al-Quran yang membahas segala hal yang tuntas. Padahal ayat yang membantah Al-Quran masih mengandung kekurangan. Ayat tadi tuh ayat Quran surat Al-An'am ayat 38 itu sudah jelas-jelas menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sudah lengkap dan sudah jelas di dalamnya semua tentang kehidupan yang akan dijalani oleh manusia itu, baik dari hidup maupun mati. Jadi kita tidak mungkin mengambil pegangan selain dari Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu Al-Quran tidak memerlukan penjelas. Al-Quran tidak memerlukan penjelasan, malah sebaliknya Al-Quran adalah yang akan memperjelas segala hal. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Ayat ini dipakai oleh para ingkar as-sunnah baik dulu maupun kini. Mereka menganggap Al-Quran sudah cukup karena memberikan penjelas terhadap segala masalah. Mereka adalah orang-orang yang menolak hadis secara keseluruhan. Setelah pemaparan materi tadi, saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan kata atau penyampaian materi yang kurang jelas atau tingkah laku saya yang kurang berkenan untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya hanya memaparkan sedikit, dan apabila masih banyak kekurangan, silakan teman-teman bisa mencari referensi dari tempat lain, baik dari buku, dari jurnal ataupun yang lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.